Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Zamzami sebagai reporter NU Online Kota Cimahi, dan pada kesempatan kali ini kita sudah berada di segmen Jas Hijau. Jangan sesekali hilangkan jasa ulama. Dan pada kali ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Ciberem Kidul. Untuk info lebih lanjutnya, kita menuju ke kediaman Buya Alan. Mari ikuti saya. Oke sahabat-sahabat, sekarang kita sudah berada di kediaman Buya Alan Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren Ciberem Kidul. Pada segmen kali ini kita akan bertanya lebih dalam mengenai sejarah dan juga profil pendiri-pendiri pondok pesantrennya. Oke, langsung saja ke Buya. Buya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya Buya? Sehat walafiat. Jadi ini merupakan segmen perdana kami Buya, namanya segmen Jas Hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Ya. Jadi kan kebanyakan anak muda sekarang itu lupa tentang jasa-jasa ulama-ulama terdahulu. Pada tayangan perdana ini kami memilih Pondok Pesantren Ciberem Kidul karena menurut data yang kami peroleh, pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren tertua yang ada di Kota Cimahi. Betul itu Buya? Ya. Insya Allah. Bisa diceritakan bagaimana sejarahnya pondok pesantren Ciberem Kidul itu berdiri dan siapa saja para muasisnya? Monggo Buya. Ya. Yang saya tahu karena saya baru di sini dari tahun 80. Ya. Pada saat itu pesantren Ciberem Kidul dipimpin oleh dua kiai. Yang pertama Kiai Ijudin dan yang kedua Kiai Haji Zainuddin. Itu pada tahun 80-an. Jadi saya datang ke sini tahun 80. Bulan Juni tahun 80. Alhamdulillah. Waktu itu dipimpin oleh dua kiai, Kiai Ijudin sama Kiai Zainuddin. Kiai Ijudin sama Kiai Zainuddin itu merupakan dua menantu daripada Kiai Haji Maksum. Kiai Haji Maksum. Kiai Haji Maksum. Kiai Haji Maksum itu pun menantu. Ya, menantu daripada Kiai Haji Fakih. Kiai Haji Fakih itu pun menantu daripada Kiai Haji Hasan Ijrai. Kiai Haji Hasan Ijrai itu pun menantu daripada Kiai Haji Abdul Jalal. Kiai Abdul Jalal pun menantu daripada Mbah Mukodar. Nah, ya, jadi kalau dihitung generasi dari Kiai Haji Abdul Jalal, Kiai Haji Hasan Ijrai, Kiai Haji Fakih, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Udin, dan kami ini berarti generasi ke-6. Oh, generasi ke-6 ya, generasi ke-6. Kalau dihitung generasi, kebetulan dari generasi-generasi ini tidak ada yang putra. Menantu semua berarti? Semua menantu. Jadi pendatang. Ya. Nah, termasuk saya pendatang. Nah, jadi konon dulu Mbah Mukodar yang membuka lahan ini untuk menjadi suatu tempat. Pada waktu itu mungkin sesuai dengan zamannya belum disebut pesantren. Oh, mungkin padepokan ya Bu? Entah apa yang namanya. Saya tidak berani menyebut karena konotasi tempat itu bisa dikaitkan, iya. bisa ke negatif, bisa ke positif. Ya. Jadi
Mbah Mukodar dapat menantu Kiai Haji Abdul Jalal. Konon Kiai Abdul Jalal itu berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Ya. Kalau ini menurut masih apa? Karena tidak ada buku, tidak ada tertulis, yang ada hanya dari mulut ke mulut. Kila-wakila. Ya. Jadi untuk itu tidak bisa memperkirakan kita ini tahun berapa, ya. Dari Kiai Abdul Jalal, kemudian entah siapa yang lebih tahu, mungkin Kang Saman lebih tahu tuh. Istri Kiai Abdul Jalal ini siapa namanya? Saya kurang tahu. Kemudian Kiai Abdul Jalal bermenantukan Kiai Haji Hasan Ijrai. Nah, di kala Kiai Haji Hasan Ijrai inilah pesantren ini pesat sampai pondoknya ada 3. Oh, ada 3. Ya. Bisa disebutkan di mana saja itu, Bu ya? Ya di sini sekitar ini sekitar sini dulu. ya. Jadi tidak ada masyarakat di sini, hanya beliau-beliau dan keluarga. Ya. Jadi lokasi ini luas dari sana Ya. sampai hampir walungan sungai, Sungai Ciberem di sana. Menantu daripada Kiai Haji Hasan Ijrai memimpin pesantren di generasi tersebut. Pesantren tersebut begitu pesat sampai ada pondoknya ada 3. Entah mana dulunya aslinya yang mana gitu. Di antara santri Kiai Haji Hasan Ijrai ada 3 orang santri yang cukup monumental, yaitu 3 serangkai dulu, 3 sahabat. Yaitu yang satu Mama Kurdi, yang kemudian Mama Kurdi itu menjadi pendiri pesantren Cibabat Al-Makom pertama. Kemudian Mama Mustawi yang menjadi pendiri pesantren Jelgong di kecamatan apa ya? Waringin itu ya. Kota Waringin, kecamatan Kota Waringin, Jelgong di sana. Kemudian yang ketiga yaitu Mama Jarkasih. Beliau menjadi pendiri pesantren Cibaduyut. Ya. Itu yang kami ketahui tentang ketiga santri itu. Kemudian santri yang lain ya tidak begitu monumental, jadi tidak dikenal karena kurang masyhur. Ya, kurang masyhur. Konon ada Mama Gentur dari Tasikmalaya. Mama Gentur dari Tasikmalaya. Itu di generasi itu. Nah, kemudian di antara putranya memang tidak ada yang meneruskan pesantren di sini. Yang meneruskan itu menantu juga. Oh, menantu juga. Dapat menantu itu asalnya dari Cianjur. Dari Cianjur, konon dari Maleber Cianjur. Dapat jadi menantu, yaitu Kiai Haji Pakih. Kiai Haji Pakih. Ya. Kiai Haji Pakih. Dia yang meneruskan pesantren di sini. Kemudian
dapat menantu lagi. Kiai Haji Fakih dapat menantu lagi, yaitu Kiai Haji Maksum. Mereka dari Cianjur juga, cuman Cianjur Selatan. Ada selatan kita naon teh malina teh. Ya, agak selatan, daerah Jampang, belum Jampang. Cidaun. Bukan, naon teh. Masih saudara-saudara suka datang ke sini. Jampang itu Cianjur eta naon teh lah, lupa lagi saya. Nah, itu namanya Kiai Haji Maksum. Nah, dari Kiai Haji Maksum dapat menantu 2 yang tinggal di sini. Menantu yang lain tidak tinggal di sini. Jadi menantu 2, Kiai Haji Ijudin sama Kiai Haji Jainuddin. Jadi menantu di sini. Kiai Haji Ijudin berasal dari Cililin. Ya, dari tepatnya dari Kecamatan Cijenuk. Ya, dari Kecamatan Cijenuk, Cililin. Itu Kiai Haji Ijudin. Menantu yang kedua yaitu Kiai Haji Jainuddin berasal dari Bandung Utara, disebut Cibogo, Cipedes atau Cibogo, daerah Sukajadi. Ya, itu Kiai Haji Jainuddin. Kemudian dapat menantu lagi, ya diantaranya saya dari Kiai Ijudin. Ya, saya sendiri lahir di Bandung, yaitu di Kampung Paledang sana. Hanya karena dibesarkan di Garut, ya, mencari ilmu juga di Garut, datang ke sini sudah mau nikah. Jadi setelah kakek saya dan nenek saya meninggal, saya diminta oleh uak saya di Paledang, Kiai Haji Ahmad Basuki, untuk meneruskan di sana. Jadi saya di sana di Paledang. Tapi karena dapat jodoh di sini, saya harus di sini juga. Gitu. Itu sekelumit silsilah. Adapun yang kami ketahui dikala Kiai Haji Ijudin, ya, Kiai Ijudin itu aktivis dari awalnya. Jadi Kiai Haji Ijudin itu asalnya dari Cililin itu, ya, dari Cijenuk, kemudian mesantrennya ke Cigugur, Cimahi Tengah. Oh, iya. Mama lupa lagi. Cigugur, Mama Sapei. Nah, di Cigugur, Cimahi Tengah ada seorang kaya yang dermawan, sangat cinta sama pesantren, sangat menyayangi santri. Di antara santri yang dapat kasih sayang dari namanya Neng Mamah, disebut Neng Mamah, Mak Neng, yang dikukut, yang dipelihara betul, dibiayai kemana-mana, 2. Asalnya dari Cililin juga, hanya agak ke atas sedikit, namanya Kiai Haji Asep Saifuddin, yang kemudian jadi pesantren Musahadah. Oh, iya. Dulu apalah, kemudian Musahadah. 2 yang dipelihara oleh oleh Mak Neng, tapi pesantrennya ke Cigugur. Dari sana pesantren bersama-sama berdua antara Kiai Haji Ijudin sama Kiai Haji Asep Saifuddin. Umurnya hampir sama juga, ya, paling beda sedikit-sedikit lah. Jadi Mama
Asep Saifuddin dan Mama Haji Ijudin itu masih tuaan Mama Haji Asep sedikit, antara tahun 1 dan antara tahun 1900 lahirnya itu dan 1901 itu. Jadi umurnya hampir sama, dipelihara sama, jadi dua sahabat ini jadi dua saudara. Iya. Seolah-olah kakak beradik, dipelihara, dibiayai oleh Neng Mama. Pesantren ke Cirebon, ke Ciwaringin, Babakan Ciwaringin. Oh, ya, ya. Sama-sama. Dari Ciwaringin pindah ke Bandung, yaitu ke Cileunyi. Sama-sama juga. Pesantren Panyaungan. Itu Mama Ijudin, pesantren Panyaungan. Nah, dari pesantren Panyaungan baru kembali ke Cigugur, ingin menikah. Maka dua-duanya nikah. Mama Asep Saifuddin nikah sama orang Cianjur, Mance. Dan Mama Ijudin nikah sama orang Ciberem. Jadi perginya dari sana, dari Cigugur. Jadi dari pesantren Cigugur. Sekarang pesantren Cigugur udah tidak ada pesantren di sana. Tapi anak cucunya masih ada ya. Antara lain yang sekarang jadi ketua Bajenas itu masih Wakil Rois ya. Itu Mama Asep Asep Hilman Mubarok. Hilman Mubarok itu cucu daripada Mama tadi sampai jadi di sana. Jadi pesantren ke sini menikah sama salah satu putra daripada Kiai Haji Maksum. Ya, yaitu Ibu Hajah Siti Fatimah. Ya. Nah, ini Buya, mungkin kalau terkait karangan atau karya-karya dari muassis Pondok Pesantren Ciberem Kidul ini, ada yang Buya ketahui? Atau mungkin dari santri-santri yang dikatakan Buya tadi itu monumental mungkin? Kalau karangan-karangan, karya-karya dulu karena masih belum seperti sekarang. Iya. Ada media dan jadi hanya karena pada tahun 1987 terjadi kebakaran besar. Sampai kitab-kitab saya saja, kitab saya yang ya, habis semua. Juga kitab Mama Ijudin habis semua. Jadi yang ada sekarang ini kitab-kitab yang ada kaitan dengan saya, pun itu bukan hasil sejak kecil atau sejak remaja, bukan. Nah, kalau di pesantren Ciberem Kidul itu sendiri, banyak itu lebih ke apa sih kira? Apa itu fikih, apa itu tauhid, atau bagaimana? Antara fikih dan tauhid, dan fikih tauhid akhlak. Jadi tidak membesarkan pan alat, ya. Jadi alatnya keluar. Tauhid fikih akhlak. Lebih-lebih yang saya tahu di kala Mama Ijudin itu sangat teliti membaca dan mengajarkan kitab-kitab kecil, kitab turos yang kecil yang jarang diajarkan di pesantren lain, seperti Qatrul Goes, Dakoiul Ihban, Sarah Sapinah, Sarah Tijang. Jadi semuanya itu sama yang kecil-kecil sampai sarah-sarahnya. Jadi kalau di pesantren besar suka ajlok-ajlokan. Kalau di kala Mama Ijudin itu kitab-kitab kecil, Warokot, Madari Jusum, yang kecil-kecil. Jadi yang
selalu digeluti itu kitab-kitab kecil yang itu ada cerita-cerita, ada ya hikayat-hikayat, Tamyul Gopilin, Irsadul Ibad, semacam itu yang kitab-kitab kecil. Tapi Fathul Muin dijadikan pokok, jadi udah tamat diulangi lagi, tamat ulangi lagi, itu Fathul Muin. Di samping Fathul Muin dari kitab-kitab kecil itu ya. Jadi kalau tafsir paling tinggi Jalalain ya. Jadi tidak tafsir Munir, tafsir Tobari, tidak tafsir. Jadi disesuaikan dengan kemanfaatan agar santri bisa langsung menerjemahkan ke masyarakat. Jadi tidak kitab-kitab besar, tidak ihya, tidak apa ya, macam-macam kitab besar. Jadi bisa dibilang punya metode tersendiri ya, Iya. Gunung Kidul ini. Metode itu di zaman mama seperti itu. Jadi di zaman Mama Ijudin. Jadi hanya ketika saya, karena saya sedikit agak apa itu, karena semangat muda ya. Jadi saya di sini, kalau di sini mulai tahun 80, tapi masih belum mengajar langsung penuh karena mama masih ada. Jadi Mama Ijudin itu meninggal tahun 99. Ya. Tahun 99. Jadi saya dari tahun 99 itulah menjelang tahun 2000 lah. Jadi saya mah bisa dikatakan tahun 2000-an memimpin di sini. Nah, ini Buya mungkin selama Buya di sini ya, ada nasihat yang bisa dibagikan nggak, nasihat dari Mama Izudin atau dari muasis-muasis yang lain yang mungkin nantinya bisa untuk menjadi nasihat pemirsa Jasi Jauh juga, yang paling membekas, nasihat yang paling membekas? Karena kebetulan saya tidak pernah mengenal langsung pada waktu itu. Pada waktu beliau masih hidup, saya belum kesini. Jadi hanya mengenal dari Mama Ijudin sama Mama Jainuddin, ya. Hanya itu. Jadi yang itu mah saya lupa atau tidak tahu. Jadi kebanyakan hanya dari Mama Ijudin sama Mama Jainuddin. Kalau Mama Jainuddin itu kebanyakan itu tafsir Al-Quran, Jalalain itu Mama Ijudin, Mama Jainuddin. Nah, kalau mengulas tentang Mama Izudin itu yang Buya ketahui waktu beliau masih hidup terhadap santri itu seperti apa Buya? Apakah sosok yang tegas atau yang lemah lembut atau seperti apa Buya? Oh, tegas beliau. Mama Ijudin itu tegas. Kalau Mama Jainuddin lemah lembut. Jadi bertolak belakang bersama-sama, makanya kalau Mama Jainuddin bisa dikatakan lemah lembut, kalau Mama Ijudin tegas sama santri itu. Saling melengkapi ya, berarti ya Buya. Betul. Nah, kalau untuk lokasi beliau dimakamkan itu di mana Buya? Ada di sana, di RT 3 ya. RT 3 RW 28. Di sana makam dulu. Semua ada nama-namanya. Karena mungkin kan sebagian besar masyarakat cuman mengetahui nama, tapi lokasi makam atau peninggalan sejarahnya kebetulan kan ada makam lengkap, makamnya. Jadi nanti sahabat-sahabat yang ingin berziarah bisa datang ke situ. Mas, ya? Alhamdulillah yang berziarah banyak.
dari mana-mana, Ya. terutama yang berhubungan dengan Mama Mustawi, Oh, Mama Mustawi. keluarga Mama Aden, Mang Aden itu masih banyak ke sini. Ya. Nah, terakhir Buya, mungkin ada pesan-pesan nggak atau nasihat-nasihat dari Buya untuk para pemirsa? Ya, karena mengingat perlu diketahui sedikit ya. Ini namanya pesantren Ciberem Kidul. Iya. Jadi seolah-olah no name. Iya. Pesantren Ciberem Kidul. Oh iya, itu tadi saya lupa menanyakan Buya, Betul. apakah ada nama lain atau memang nama pondok pesantrennya pesantren Ciberem Kidul itu? Dari dulu pesantren Ciberem Kidul. Pakai Kidul itu dikala Mama Haji Maksum. Pakai Kidul. Oh, berarti sebelumnya cuman Ciberem saja. Karena Ciberem ada di mana-mana. Nama Ciberem kebetulan salah satu menantu daripada Mama Pakih. Salah satu menantu Mama Pakih itu ada yang jadi seorang kiai yang namanya Kiai Makmun teh. Sekarang jadi tinggal nama masjidnya itu. Ciberem Kaler. Ada pesantren di sana, ada pondok di sana. Dulu pesantrennya Bahrul Ulum. Dulu Bahrul Ulum pesantrennya. Jadi yang sekarang ada Hotel Endah Parahyangan. Nah, sebelah sampingnya dulu ada Kobong asrama santri. Banyak santrinya lumayan. Itu Bahrul Ulum. Kiai nate saat deh. Itu masih. Nah, kebetulan pada waktu itu dari keluarga Mama Haji Pakih, ya, putra-putranya dapat menantu kiai juga. Di antaranya ini kakeknya Kang Salman, mendirikan pesantren juga di sana di Cimini, Jamiatul Qurra, karena beliau punya bakat baca Al-Quran. Jadi banyak orang-orang mau mempelajari ya, memperhalus suara itu ke sana gitu. Nah, itu pesantren Jamiatul Qurra, kakeknya Kang Salman. JKH ya. Nah, kemudian dari Cileunyi juga yang Panyaungan itu ada salah satu putranya yang nikah sama putra Ki Haji Maksum. Jadi pesantren Nahjus Salam Panyaungan. Kemudian yang tadi Kiai Haji, hilap deh Haji Mama Mun bukan nama. Mama Mun nya mendirikan pesantren juga cukup besar, yaitu Bahrul Ulum tadi. Nah, Bahrul Ulum itu tidak dikenal. Dikenalnya Ciberem Kaler. Jadi itu Ciberem Kaler, maka ini jadi Ciberem Kidul. Karena karena itu pun cukup masyhur pada waktu itu. Ciberem mana? Di Ciberem Kaler, berarti ke sana. Ciberem mana? Ciberem Kidul. Nah, itu jadi Ciberem Kidul. Asbabul wurudnya Ciberem Kidul seperti itu berarti ya? Iya, asbabul wurudnya itu karena ada pesantren Ciberem Kaler. Walaupun itu namanya Bahrul Ulum, tapi tidak dikenal Bahrul Ulumnya. Pesantren Ciberem Kaler dikenal. Ini pesantren Ciberem Kidul. Melekatlah sampai sekarang Ciberem Kidul. Sehingga kami tidak berani untuk berubah. Tidak berani untuk berubah, ya. Dulu pernah waktu lomba desa tahun 80 ada lomba desa. Nah, ada inisiatif untuk dikasih nama ini, maka dikasih nama As-Sabiqoh. Pernah. Tapi itu ditentang sama keluarga. Keluarga tidak senang itu nama As-Sabiqoh.
Ya, itu jadi kembali Ciberem Kidul lagi, ya. Jadi kembali Ciberem sampai ini sekarang. Kembali ke pertanyaan yang tadi ya Buya, nasihat mungkin dari Buya untuk para pemirsa. Nasihat, ya karena pesantren ini lebih dulu dari sekolah, kiai ini lebih dulu dari profesor, dari orang akademisi, Iya. dan sampai sekarang masih tetap eksis, ya. Makanya kepada masyarakat, ya, jangan melupakan sejarah, ya. Jadi sejarah Indonesia ini berawal dari kehidupan pesantren, Perjuangan ya. para ulama juga. Ya, ya. sehingga yang namanya Pangeran Diponegoro, namanya namanya Sultan Agung, yang namanya itu nama-nama baru. Nama sebetulnya mereka itu santri-santri. Kalau dibuka sejarah, santri-santri yang namanya Raden Patah itu sebagai cikal daripada perjuangannya untuk meluaskan Indonesia. Bahkan konon yang namanya Gajah Ahmad, Gajah Mada. yang jadi patih Gajah Mada, konon itu santri juga. Gajah Mada ya. Ya, jadi santri ini merupakan darah pejuangnya, darah jihadnya sudah ada sejak dulu. Oke. Sudah ada sejak dulu. Makanya walaupun Belanda menjajah sampai 350 tahun, tapi alhamdulillah, ya, bahasa Belanda tidak begitu dikenal di Indonesia. Dia tetap jadi bahasa asing bagaimanapun, tapi bahasa Arab alhamdulillah lebih melekat. Sehingga nama-nama hari semua Arab, nama-nama tempat Arab, nama-namanya lembaga Arab. Makanya kepada masyarakat, ingatlah pesantren. Walaupun sekarang zaman sudah modern, jangan melupakan santri. Karena alhamdulillah, ya, setelah zaman maju, para santri ini banyak kebetulan yang ke tengah. Kalau tadinya ada di pinggiran, santri itu banyak yang ke tengah. Setelah demokrasi mulai tumbuh di Indonesia. Ketengah itu bagaimana Buya? Barangkali ada pemirsa yang kurang mengerti bahasa ketengah itu. Yang ketengah itu ya ketengah itu jadi anggota DPR. Banyak yang jadi lurah. Jadi setelah itu, setelah G30S, ya, banyak kiai-kiai yang jadi lurah. Iya, iya. Banyak yang jadi juru tulis. Di kampung saya lurahnya kiai. Di Tarogong kiai, juru tulisnya kiai. Jadi militer santri juru tulisnya. Banyak yang itu ke tengah. Jadi banyak yang jadi anggota DPR. Walaupun anggota DPR-nya bisa jadi partai mana saja. Ya, jadi anggota DPR. Jadi ke tengah itu. Alhamdulillah. Karena banyak yang ke tengah, alhamdulillah ada yang jadi menteri juga. Ada yang jadi ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati. Bahkan wapres kita bukan. Ya, bahkan wapres kita pun santri dan kiai. Itu. Makanya jangan dianggap jangan dia pandang dengan sebelah mata kiai itu. Walaupun kiai itu secara formil tidak mengenyam kehidupan akademis, tapi insya Allah siap bisa bertanding atau bisa berkiprah sejajar dengan tokoh-tokoh dari pihak lain. Makanya alhamdulillah saya sendiri sebagai menantu di sini, sebagai penerus di sini, alhamdulillah siap untuk ke tengah. Saya pernah jadi anggota DPRD, siap tampil untuk jadi ketua MUI. Walaupun di MUI ini sendiri banyak, ada doktor, ada yang ingin, ada tokoh-tokoh, ya. Santri itu harus siap menjadi apapun, ya, ya. Harus siap menjadi apapun. Nggak harus jadi kiai karena terus.
Karena santri itu secara tidak langsung sudah dicetak untuk menjadi apapun. Jadi santri itu secara tidak langsung sudah dicetak menjadi apapun. Banyak santri yang jadi pedagang, alhamdulillah perdagangannya bisa sukses. Banyak santri yang menjadi pengusaha, alhamdulillah usahanya sukses. Banyak yang jadi politisi, alhamdulillah gitu. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Santri itu lumayan. Harus berbangga yang ya, betul. Gitu. Jadi santri itu ada dua hal. Ya, yang satu ada syariah, ada ikhtiar lahir, yang kedua ada ikhtiar batin. Ikhtiar batin itulah yang menjadikan berkah, ya. Jadi pintu-pintu berkah jarang dibuka pihak lain. Santri berusaha untuk membuka pintu berkah itu, antara lain yaitu khidmah kepada guru. Jadi khidmah kepada guru itu adalah sudah menjadi jati diri santri. Jadi menurut saya santri itu terdiri dari dua huruf, san dan tri. Sannya bahasa Arab, man sanna bisunnatin hasanatin, ya, keteladanan. San itu tri tiga. Jadi tiga keteladanan. Satu, khidmah kepada guru. Ya. Dua, taat beribadah. Yang ketiga, bakti kepada negara. Tiga. Jadi bakti kepada negara, taat beribadah, loyal kepada negara, ya, loyal kepada negara, taat beribadah, khidmah kepada guru. Itu tri-nya daripada dari santri. Jadi san itu bukan san bahasa Inggris Pak Matahari. Ya, tapi san itu man sanna bisunnatin hasanatin. Nah, jadi santri itu menjadi pelopor kebaikan. Falahu ajruhu wa ajruman amila biha. Itu sanna dari hadis iya. Umar bin Khattab itu, ya. Man sanna itu orang lebih hanya kepada dengan kata-kata lain, misalnya banyak san itu matahari atau san dengan kata-kata lain, ya. Kalau menurut saya san keteladanan itu jati diri santri. Jadi itulah. Jadi saya menyesalkan saat ini perhatian masyarakat terhadap santri sedikit berkurang. Dulu di kampung-kampung itu merasa kurang pas hidupnya kalau anaknya tidak pesantren. Dulu bertolak belakang dengan keadaan zaman sekarang. Kalau sekarang orang ke kota itu untuk cari kerja dan untuk belajar. Istilahnya lebih baik ngontrak daripada pesantren. Padahal lebih enakan pesantren. Dia dapat ilmu, walaupun ngajinya belang betong, dia dapat pergaulan yang bagus dan dia dapat berkah. Itulah. Jadi kepada masyarakat lebih baik silakan bekerja, cari kerja di kota, tapi pulangnya ke Kobong lah, ke pesantren, ya, minimal dapat apa, pergaulan, dua jelas dapat ilmu, yang ketiga dapat berkah, insya Allah. Gitu. Kesimpulan dari nasihatnya Buya, mungkin jangan minder jadi santri, dan juga sesuai dengan segmen kita, ya Buya, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Ya, itu. Jadi tidak ada pesantren tanpa ulama. Ya. Di zaman perjuangan, ya, tempat ini jadi tempat ngajian. Apa jihad itu? Jihad. Kalau mau gerilya itu di jihad.
dimandikan dengan jampi-jampi. Disuwuk tuh. Ya. Disuwuk, kalau kata orang Jawa itu disuwuk. Ya. Itu Mama Ijudin. Jadi ngajian para santri. Di antaranya santri yang dijian itu bapak saya. Bapak saya dari Paledang. Dijian ku Mama di dia. Dimandikan, jampe-jampe, berangkat. Bapak saya ini tentara. Angkatan Udara Auri. Nah, dijian ku Mama di dia dulu. Itulah antara lain ya. Jadi dulu kalau kakeknya Kang Salman itu fokus di dalam bacaan Al-Quran. Makanya sampai sekarang pesantrennya Jamiatul Qura. Kalau Mama Ijudin fokus kepada perjuangan waktu itu, ngajian. Ngajian tata. Jadi ngajian maka dia dulu. Jadi karena ya ujian santri dulu seperti itu. Baik, Buya, terima kasih banyak ya telah mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan beliau ini. Tadi saya lupa jelaskan di awal bahwa beliau ini adalah Rois Suriah PCNU Kota Cimahi dan juga Ketua MUI di Kota Cimahi ini. Periode tahun berapa Buya Ketua MUI-nya? Sudah dua periode. Dua periode, alhamdulillah. Walaupun mungkin usia sudah tidak muda, tapi semangatnya alhamdulillah ya Buya. Bisa jadikan motivasi mungkin untuk kaum muda. Oke teman-teman, mungkin sekian pada segmen kali ini. Terima kasih banyak Buya yang telah memberikan wawasan baru kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa netizen yang budiman, pada kali ini kita sudah berada di areal pemakaman keluarga besar Pondok Pesantren Ciberem Kidul. Kita akan berziarah dan juga mencari keberkahan kepada para masyayikh dan muassis Pondok Pesantren Ciberem Kidul. Mari kita lihat. Dan untuk informasi tambahan, lokasi areal pemakaman muassis dan masyayikh Pondok Pesantren Ciberem Kidul ini berada pada, kalau di Google Map mungkin bisa dicari makam karomah Syekh Alim Ulama Mama Abdul Jalal dan keluarga pesantren Ciberem Kidul. Baik pemirsa netizen, di depan saya ini adalah pusara dari Kiai Haji Mama Abdul Jalal dan juga Kiai Haji Mama Maksum yang tadi diceritakan oleh Buya Ala Nur Ridwan, dan di sebelah sana adalah makam dari Kiai Haji Izroi. Nah, di depan saya adalah makam Kiai Haji Izudin dan Hajah Fatimah yang merupakan mertua dari Buya Ala Nur Ridwan. Dan di depan saya ini adalah makam dari Kiai Haji Hasan Izra'i dan Kiai Haji Fakih yang tadi diceritakan oleh Kiai Haji Ala Nur Ridwan, bahwasanya pada generasi beliau lah Pondok Pesantren Ciberem Kidul ini mengalami perkembangan yang begitu pesat dan juga menorehkan dan juga mencetak banyak santri-santri yang masyhur yang juga menjadi alim ulama di Kota Cimahi pada khususnya. Dan di sekeliling saya ini pemirsa netizen adalah makam dari keluarga besar Pondok Pesantren Ciberem Kidul. Sekarang mari kita berziarah untuk mencari keberkahan kepada para muassis dan masyayikh Pondok Pesantren Ciberem Kidul.